Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yakin tsumma latus'aluna yauma idzin anin na'im. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak penjabaran daripada manfaat salawat kemarin. Jadi jangan sampai ditinggalin, apalagi sampai mencampakkan apa yang dinamakan sholawat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA yang Ustadz takdimi, Ustadz muliakan. Penting kata-kata yang harus kita pelajari. Pentingnya kata-kata ini yang sering kita ucapkan tapi tanpa sadar merubah makna. Ketika kita bicara tentang wa aqimus sholah. Jadi aqimis sholata liduluki samsi. Wa aqimis sholah, jalankanlah dan lakukanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang lebih menancapkan bahwa keadaan sholat ini merupakan suatu hal yang paling penting. Begitu pentingnya sholat sampai namanya sholat ini dihisab pertama kali. Saking pentingnya di dalam bacaan sholat ini maka perlu kita pelajari secara pelan-pelan. Bacaan-bacaan dalam sholat ini merupakan suatu doa. Doa mustajab. Doa yang paling mustajab di dalam bacaan sholat. Maka kalau baca sholat pelan-pelan, tidak sah sholatnya gesa-gesa. Tidak sah kita terburu-buru. Dalam bacaan surat ini andai kata salah, maka akan mendatangkan apa namakan azab. Jika bacaan kita benar akan mendatangkan apa namakan maghfirah. Suatu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan menimbulkan suatu husnul amal, suatu amalan-amal dan amal. Tidak menutup kemungkinan sesuatu yang kita lakukan dalam ibadah sholat ini akan menghasilkan apa yang dinamakan khusyuk. Dan khusyuk inilah nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang di sini yang perlu kita garis bawahi, sering kita mendengarkan dan sering kita mengucapkan kata-kata amin. Ingat, ini kata-kata amin yang sering kita ucapkan asal melontar, asal ngucap, tetapi merubah makna daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Kelihatannya sepele ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ketika imam mengucapkan walabdallin, amin. Sering diucapkan, ada yang bilang amin. Ada yang bilang amin. Jangan dibuat main-main dalam keadaan apapun, terucingnya apapun, karena ini akan merubah makna. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, ini akan merubah makna. Ketika antum mengucapkan amin, jadi A-nya pendek, min I-nya pendek. Jadi di sini permasalahan alif sama I. Ya, huruf alif sama I ini yang dipermasalahkan bisa merubah makna daripada kata amin. Amin. Ini maknanya adalah aman. Amin. Maknanya aman. Jadi kalau ketika baca Al-Fatihah walabdallin, amin. Aman. Aman apanya? Sedangkan kita mohon pada Allah, di situ ada ya Allah kabulkanlah doa kami dalam bacaan sholat. Yang pertama, salah kalau kita ucapkan dalam menjawab Al-Fatihah dalam kita waktu kita sholat. Amin, salah.
A-nya pendek, I-nya pendek, amin artinya aman. Tidak pas dan salah untuk kita letakkan pada surat Al-Fatihah setelah selesai Al-Fatihah. Yang kedua, jadi ada 4 amin ini. Yang kedua adalah A-nya pendek, I-nya panjang. Amin. Makanya waladhdallin, amin. Salah. Salah ya, ingat salah. Karena amin ini artinya adalah jujur. Sedangkan yang kita inginkan adalah, ya Allah semoga kau kabulkan doaku. Yang kedua salah. Yang pertama, amin artinya aman, tidak pas. Amin yang kedua, A-nya pendek, amin artinya jujur, sudah tidak pas. Yang ketiga, yaitu A-nya panjang, I-nya pendek, dibalik dengan yang kedua. Kalau yang kedua tadi A-nya pendek, I-nya panjang, artinya adalah jujur. Sekarang dibalik, A-nya panjang, I-nya pendek. Amin. Waladhdallin, amin. Salah. Karena ini maknanya adalah meminta perlindungan. Jadi minta perlindungan. Gak pas setelah selesai Fatihah. Yang benar adalah yang keempat ini. Di mana A-nya panjang, I-nya juga panjang. Artinya adalah, ya Allah, kabulkanlah doaku. Jadi, waladhdallin, amin. Nih, ini yang benar. Makanya ketika kita mengucapkan dalam lafaz apapun dalam bacaan surat, jangan dipakai main-main. Kalau nggak ngerti makna dan daripada arti itu sendiri. Sekarang ada suatu pertanyaan. Pertanyaan buat antum semua. Coba dipikirin. Amalan apa yang Allah benci, setan juga benci? Coba, Ustaz tanya pada antum semua. Amalan apa yang setan benci, iblis juga benci? Setannya benci, Allah pun benci. Kalau amalan itu Allah suka, iblis benci. Kalau iblis suka, Allah pasti benci. Ini dua-duanya benci. Iblis benci, Allah pun bencinya minta ampun. Udah hal-hal yang mendekati baca Al-Quran, udah. Iblis tidak mau dulit. Jawabannya adalah amalan yang orang membaca Al-Quran tanpa tajwid. Artinya apa? Orang yang baca Al-Quran akan tanpa tajwid, artinya idgham diidharkan, idgham bila gunah diikhfakan. Semua ini akan merubah arti seperti ini. Sehingga arti dalam baca Al-Quran yang harusnya mendatangkan amal, maka akan mendatangkan azab, musibah. Koreksi antum sekarang. Koreksi antum sekarang. Kenapa ya Allah? Aku berdoa tiap hari gak dikabulkan. Mungkin disinilah letaknya. Disinilah letaknya. Mungkin amalan yang kita baca dalam Al-Fatihah apapun, lafadznya salah, bacaannya salah, sehingga Allah tidak akan mendatangkan suatu pahala atau husnul amal, justru mendatangkan suatu perbuatan yang menandung azab. Salah satu contoh tadi amin itu. Jadi amin diucapkan tidak pas dalam surat Al-Fatihah ketika dibaca waktu sholat. Artinya aman. Aman yang apa dia makan aman. Aman apanya? Amin. Artinya jujur. Juga salah. Amin. Meminta perlindungan. Salah juga. Yang betul adalah amin. Ini benar. Jadi antum kalau misalkan dibilang si fulan, atau kita ketemu si orang si fulan ini, kita ketemu, mudah-mudahan antum sehat semua, amin. Salah ini. Salah, amin. Artinya apa? Aman. Didoain bilangnya jawabnya kita aman. Atau amin. Mudah-mudahan antum sehat semua sehat, amin. Salah juga. Artinya apa ini? Jujur. Jawab dengan bulus yang benar. Sekarang tahu bahwa A panjang,
I-nya juga panjang. Ini yang benar ketika kita mendapatkan doa. Ketika kita memohon dengan adanya doa. Ketika kita mengharapkan segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa kita, dengan kemunajatan doa kita. Ini penting. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Ustadznya diberikan kesehatan begini-begini. Amin. Tuh, jadi A-nya panjang. Amin. Kalau berdasarkan kita malu dalam mengucapkan, dalam hati nggak cukup. Nah, ucapkan dalam hati, amin. Jadi diimbangin, ini yang benar. Sering diucapkan dalam kata-kata amin ini, salah kaprah, salah lumrah, salah tindakan. Sehingga menimbulkan apa yang dinamakan azab. Sholat tidak terima oleh Allah, justru akan mendatangkan suatu azab kemaksiatan. Ketika kita selesai, azab kemaksiatannya apa? Suudzon sama Allah. Ketika selesai sholat, mohon kepada Allah, nggak dikabulkan, bukan nggak dikabulkan karena sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bacaan-bacaannya banyak yang rewel, banyak yang rusak, bacaannya banyak sekali yang merubah makna. Makanya kita harus pintar. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita ngaji punya tajwid, punya ilmunya ngaji, enak didengerin. Ada juga yang ngajinya dibikin-bikin, dilaku-lakuin, malah merubah makrot itu sendiri. Merubah makna itu sendiri. Sehingga ibadah kita bukan mendapatkan pahala, tetapi akan mendatangkan kezaliman. Sesuatu yang nggak pas dipaskan. Jadi misalkan kita ibadah, kalau kita ibadah pada Allah, dengan kita pakai baju yang terbuka, tapi pakai kaos kotang, ya kaosnya cowok yang di dalam itu, atau apa yang tidak, kemudian pakai sarung aja sholat, kira-kira gimana? Sopan bangga kita menghadap Allah. Kita lagi bicara ini sama Allah. Kalau kita pakai seperti itu bagus enggak? Padahal ketika kita sholat disunahkan mandi dulu, disunahkan pakai pengharum, disunahkan istighfar dulu, disunahkan banyak zikir, disunahkan dan banyak sekali sunah-sunah yang ada. Termasuk daripada kata amin, menjawab amin. Ini adalah hukumnya sunnah. Tetapi jika kita ucapkan dengan benar amin, maka akan merubah makna itu sendiri. Ingat, amin ada 4. Amin pertama adalah amin, artinya aman. Amin kedua adalah amin, artinya adalah jujur. Amin ketiga adalah amin. Ini adalah artinya meminta perlindungan. Yang benar adalah amin keempat, yaitu A-nya panjang, I-nya panjang, dalam bacaannya amin. Ini perlu sekali untuk kita terapkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Apapun bentuknya, dalam kajian ini, dalam kajian yang kita pelajari setiap hari, setidaknya mendatangkan suatu hal dalam majelis, yaitu apa namakan tolabul ilmi faridatun ala muslimin wal muslimat. Hukumnya wajib mencari ilmu bagi muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Apapun bentuknya, andai kata lautan jadi tintanya, dan semua pohon-pohon atau daun semua ada di dunia itu jadi kesalahan, maka ketika kita mencatat ilmu Allah, tidak akan pernah ada habisnya. Perbanyak kita bersolat, ketika kita bersolat sekali, Allah akan bersolat pada kita 10 kali. Perbanyak. Amal kita jalankan, ibarat kita tangkai, 1 tangkai akan menumbuhkan yaitu 100 daun. Dan 100 daun kalau 7 tangkai, 1 perbuatan baik akan mendatangkan 7 tangkai. 1 tangkai 100, maka 7 artinya 700. Artinya 1 pahala kebaikan dalam kita bersedekah, dalam kita mengeluarkan infak dan segalanya akan mendatangkan 700 kebaikan, 700 amal, 700 suatu husnul amal. Ini yang kita harapkan, ini yang kita dambakan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ini penting sekali buat kita jalankan.
Jangan sampai kita menjadi golongan hamba-hamba Allah yang Allah laknat, yang Allah benci, yang Allah murkai. Wa'adallah, sungguhnya Allah itu mengancam mereka al-munafikina, orang munafik laki-laki, wal munafikoti, dan orang munafik perempuan, wal kufar, dan orang kafir, nar jahannam khalidina fiha, tempatnya neraka jahanam selamanya. Ya hasbuhum, ini bagus buat mereka. Wala'anahumullah, dan Allah akan melaknat mereka. Walahum adzabun muqim. Sungguhnya Allah itu benar-benar menyayangi mereka-mereka yang benar-benar berdalam sholatnya selalu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, senantiasa bertobat. Perbanyaklah kita bertobat. Perbanyaklah kita dalam melangkah segala hal sesuatu yang langkah kita artinya adalah senantiasa husnudzon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.